Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perancangan sistem dari toko kue. Saya Intan Pratiwi Damani. Di sini saya akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang rancangan sistem dan model prototyping. Langsung saja kita masuki materinya, yaitu rancangan sistem adalah merancang atau menyusun suatu sistem yang baik yang isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengelolaan data dan prosedur untuk mendukung operasi sistem. Prototyping membantu dalam menemukan kebutuhan di tahap awal pengembangan, terutama jika klien tidak yakin di mana masalah berasal. Selain itu, prototyping juga berguna sebagai alat untuk mendesain dan memperbaiki user interface, bagaimana sistem akan terlihat oleh orang-orang yang menggunakannya. Langsung saja kita masuki materi selanjutnya, yaitu tentang model prototyping. Prototyping adalah proses iteratif dalam pengembangan sistem, di mana requirement diubah di dalam sistem yang bekerja atau working system yang secara terus-menerus diperbaiki melalui kerjasama antara user dan analis. Prototype juga bisa dibangun melalui beberapa tool pengembangan untuk menyederhanakan prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Uliani. Di sini saya akan membahas mengenai tahap-tahap metode prototyping. Tahap yang pertama, mengumpulkan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mengidentifikasi format dan kebutuhan, serta menentukan garis besar dari sistem yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berpusat pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya dengan membuat input dan contoh outputnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan, apakah prototyping yang sudah dibangun sesuai dengan keinginan dari mereka. Kemudian yang keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Kemudian yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, maka sistem harus diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang keenam, mengevaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi tersebut sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian yang terakhir, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang sudah diuji diterima oleh pelanggan, kemudian siap untuk digunakan. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari model prototype. Kelebihannya yang pertama, menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Yang kedua, klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem, sehingga hasil perangkat lunak mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kemudian yang ketiga, terjalin komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang, yang mempermudah pengembang dalam menentukan kebutuhan dari pelanggan. Adapun kekurangannya, yang pertama, proses perancangan dan analisis terlalu singkat. Yang kedua, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Perkenalkan, nama saya Pauji Apni Ulwanda. Saya akan membahas tentang perancangan sistem pada toko kue. Sistem penjualan pada toko kue ini masih dilakukan secara manual. Proses bisnisnya yaitu pelanggan melakukan pemesanan kue kepada staf, kemudian melakukan pembayaran, dan kemudian kasir mencetak struk pembayaran. Untuk pelanggan tertentu, kasir memperbolehkan untuk pembayaran secara kredit. Bila pembayaran secara kredit, pelanggan dapat membayar pada waktu yang telah disepakati. Pada saat penutupan atau pergantian shift, kasir memberikan pertanggungjawaban kepada manajer. Kemudian tentang analisis, temuan survei menunjukkan yaitu pertama, pencatatan penjualan masih dilakukan secara manual sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam perhitungan penjualan. Yang kedua, ketidakakuratan dalam perhitungan stok kue sehingga terkadang ada stok yang habis atau belum siap pada saat pelanggan memesan. Yang ketiga, kurangnya pengawasan pada stok kue. Yang keempat, pemilik seringkali terlambat dalam menerima laporan setiap periode.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Maharani, saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penjualan toko kue. Nah, yang pertama ada yang namanya pelanggan. Pelanggan akan melakukan pengorderan kepada kasir. Kemudian kasir akan mencatat apa saja orderan dari pelanggan. Setelah mencatat, kasir akan memberitahukan sejumlah uang tunai yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Setelah itu, pelanggan akan melakukan pembayaran secara tunai. Dan kasir akan mencetak struk penjualan dan memberikannya kepada pelanggan. Dari hasil penjualan tersebut, kasir akan mendapatkan rekap penjualan yang akan diserahkan kepada manajer. Kemudian setelah itu ada yang namanya staf pengadaan barang. Di staf pengadaan barang, mereka akan mengecek satu persatu stok kue apakah masih ada atau tidak. Ketika stok sudah mendekati minimum atau reminder pada sistem, maka mereka akan langsung menyuruh koki untuk membuat kue tersebut. Selanjutnya pada saat penutupan atau pergantian shift oleh kasir akan mempertanggungjawabkan jumlah uang kas yang diterimanya dari penjualan tersebut. Dan manajer dapat mencetak rekap penjualan pengadaan barang di setiap periode yang diinginkannya. Terima kasih. Oke, demikianlah hasil dari presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.